kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia hari ini bersama saya Maria Hutasoid yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah kapal nelayan yang ditumpangi oleh 4 orang ABK terombang-ambing usai mengalami mati mesin di tengah laut di perairan Matutunan, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. Tim Basarnas yang berhasil mengevakuasi kapal bersama 4 orang ABK dengan keadaan selamat. Sebuah kapal nelayan KMNPT yang ditumpangi 4 orang ABK mengalami mati mesin di tengah laut di perairan Matutunan, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. Kapal nelayan berukuran 8 meter berwarna biru ini diketahui mengalami kerusakan mesin dan terombang-ambing di tengah lautan. Selanjutnya, keempat ABK kapal dalam kondisi selamat diserahkan kepada pihak keluarga, sedangkan kapal dievakuasi oleh kapal Basarnas ke dermaga Tua Pejat. Hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, bahwa telah terjadi kecelakaan kapal, yaitu perahu nelayan mati mesin. Ya. Kita terima informasi pada pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat bahwa telah terjadi kecelakaan kapal dengan kronologis. Ada kapal nelayan, yaitu kapal KMNPT. NPT itu nikmat pemberian Tuhan. Jadi KM nikmat pemberian Tuhan, yaitu jenis kapal kayu, panjang sekitar 8 meter, warna biru, dan mesin 16 PK. Pada pukul 10:30 tadi kita terima informasi, kita langsung bergerak dari kantor. 15 menit terima informasi, kita langsung bergerak, yaitu pukul 10:45 waktu Indonesia bagian Barat dari kantor. Tiba di sini, kita langsung bergerak lagi pada pukul 11:10 waktu Indonesia bagian Barat dengan tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI Polri, BPBD, masyarakat, dan kantor SAR Mentawai, baik ABK maupun rescuer. Sementara itu pemirsa, 3 petak warung yang berada di Nagori Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 petak warung yang berada di Jalan Tigo Tumpuak, Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Warga yang mengetahui kebakaran ini berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk menjinakkan api. Api dapat dipadamkan dalam 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Polsek Limo Kaum, maksudnya telah terjadi kebakaran di Jorong Tiga Tumpuak, Nagari Limo Kaum. Kebakaran ini menyebabkan 2 petak kedai ataupun warung kuliner, tepatnya di depan Mandua Batu Sangkar, ludes di lalap api. Adapun untuk upaya pemadaman, kami menurunkan armada sebanyak 3 unit dari Posko Batu Sangkar dengan personil lebih kurang 20 orang. Lamanya pemadaman setelah kami mendapat kabar lebih kurang 1 jam. Agak lama memang karena memang listrik belum padam begitu kami sampai di lokasi. Untuk jumlah kerugian sendiri diperkirakan mencapai 80 juta rupiah. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia hari ini.
Pemirsa, gugus keamanan laut Armada 1 Gus Kamla menangkap 5 pencuri dan perompak kapal yang kerap beraksi di Laut Selat Singapura. Para pelaku kerap menjarah harta ABK kapal dan mengambil sejumlah spare part. Perompakan dan pencurian barang di kapal tongkang Linau 133 berbendera Malaysia yang dilakukan 5 pelaku ini terbilang nekat. Dengan menggunakan 2 kapal speedboat, para pelaku langsung naik dan mengambil barang berharga yang ada di atas kapal tongkang Linau 133. Beruntung aksi para pelaku terlihat oleh petugas Gus Kamla yang sedang melakukan patroli di perairan Singapura atau sekitar 10 mil dari daratan Batam. Petugas langsung menghadang dan menangkap para pelaku. Sasaran perompak ini selain kapal tongkang juga kapal kargo dan kapal tinker yang sedang melintas di perairan Singapura atau di perairan Selat Malaka. Kelompok ini juga terbilang sadis karena tak segan melukai korbannya. Upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran TNI Angkatan Laut kemarin pada tanggal 20 Februari 2021 KRI Siwar telah berhasil menangkap pelaku-pelaku kegiatan kriminal berupa pencurian di laut terhadap tongkang Linau 133 yang berbendera Malaysia yang berlayar dari Klang menuju ke Sarawak. Dan pada saat di perairan Karangbanteng, KRI Siwar ini mendeteksi adanya aktivitas 2 speed ataupun perahu yang sedang sandar di atas tongkang Linau 133 dan memindahkan material barang-barangnya secara ilegal. Dan setelah dikembangkan dan sebagainya, terbukti tertangkap tangan sedang melaksanakan aktivitas pencurian. Nah, situasi seperti ini sangat merugikan kita karena kepercayaan para pengguna laut baik domestik maupun internasional itu akan berkurang. Kita berhasil, KRI Siwar berhasil melaksanakan penangkapan tersebut. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan kita untuk melaksanakan, mengamankan, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada seluruh pengguna laut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Melawan dan mencoba kabur saat hendak ditangkap, pelaku perampokan tersungkur diterjang timah panas. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata tajam. Indra Junaidi yang merupakan residivis dengan kasus yang sama tidak berkutik saat tim dari Polresta Barelang menyergap sebuah rumah kos di wilayah Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat hendak diamankan, pelaku berupaya untuk melawan dan kabur. Pelaku tersungkur setelah kedua kaki pelaku ditembak petugas. Saat menjalankan aksinya, pelaku selalu menggunakan senjata tajam dan tidak segan untuk melukai korbannya apabila tidak memberikan harta milik korban. Dalam beberapa kali aksi kejahatannya, pelaku berhasil menggondol harta korban hingga jutaan rupiah. Polresta Barelang berhasil mengamankan 1 orang pelaku inisial I yang mana adalah seorang residivis dengan kasus curanmor dan kasus-kasus curas lainnya dan berhasil kita amankan. Dan yang bersangkutan juga pada saat kita amankan sempat hampir melukai juga personel kita dengan menggunakan senjata tajam, tetapi yang bersangkutan bisa kita lumpuhkan. Pak, pelaku melukai korban, Pak? Ya, melukai korban, akhirnya ada luka tusuk di bawah ketiak korban dan yang korban sendiri juga masih dirawat di rumah sakit. Apa yang diambilnya, Pak? Yang diambil dari barang-barang tersebut ada berupa handphone, kemudian ada tas yang berisi uang, yang mana barang tersebut sudah kita amankan juga. Pak, pelaku itu bekerja sendiri atau ada rekannya? Masih kita coba kembangkan lagi, yang pasti 1 orang sudah kita amankan. Petugas juga mengamankan 2 bilah senjata tajam berupa pedang, 1 celurit, obeng, serta handphone dan tas milik korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
Kita kembali di Indonesia hari ini, pemirsa. Kembali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Seorang residivis kasus curanmor kembali diringkus petugas kepolisian di daerah Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor hasil curian. JG 35 tahun warga Riau ini digiring petugas usai diringkus di daerah Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor miliknya di daerah Parit Malintang. Polisi yang melakukan penyelidikan meringkus pelaku dan mengamankan 1 unit sepeda motor hasil curian. Pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama di Provinsi Riau dan kembali melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alhamdulillah, kita dari Polres Padang Pariaman bersama tim Gagak Hitam telah berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor inisial JG. Dia ini berasal dari daerah Pekanbaru dan merupakan juga seorang residivis. Dia datang ke Padang Pariaman ini untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor dengan modus operandi. Dia turun dari kendaraan roda 4, kemudian berjalan memantau. Apabila dia melihat ada kendaraan yang terparkir di depan rumah, dia akan segera melakukan aksinya pencurian dan akan membawa kabur untuk menemui temannya yang telah duluan berangkat, yang di mana teman ini menunggu di suatu tempat. Pelaku ini merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor, di mana pelaku ini pernah melakukan aksi pencurian di wilayah hukum Polda Riau, dan pelaku ini telah dilakukan tindakan hukum, yaitu dihukum di lembaga permasyarakatan. Kemudian setelah pelaku ini keluar, maka dia kembali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Kami dari Polres Padang Pariaman memberikan himbauan kepada masyarakat Padang Pariaman khususnya, dan secara umumnya masyarakat Sumatera Barat, agar selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, memakai kendaraan bermotor, dan gunakan kunci ganda agar tidak terjadi kepada saudara-saudara sekalian pencurian kendaraan bermotor ini. Maka kami memberikan himbauan agar untuk selalu berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya. Pemirsa, warga Desa Golowuas, Kabupaten Manggarai Timur NTT berlomba-lomba menanam kacang tanah. Uniknya hasil kacang tanah tersebut tidak dijual, namun dikonsumsi sebagai makanan ringan di sore hari maupun waktu santai bersama keluarga. Jika di daerah lain, para petani menanam kacang tanah untuk dijual. Berbeda halnya di Desa Golowuas, Manggarai Timur. Warga justru menanam kacang tanah untuk dikonsumsi sebagai makanan ringan. Hampir semua warga memiliki ladang kacang tanahnya sendiri. Kacang tanah biasanya ditanam pada lahan kosong yang cukup subur dan ditanam pada awal musim hujan, yaitu di bulan Oktober sampai Desember. Kacang tanah dipanen pada umur 3-4 bulan pasca ditanam. Kacang tanah juga digunakan oleh warga sebagai bumbu masakan dan salah satu bahan adonan kue. Selain itu juga dapat disuguhkan sebagai makanan ringan yang dihidangkan kepada tamu saat acara besar di Desa Golowuas. Untuk bumbu masakan, yang lainnya juga untuk adonan kue. Umur dari kacang tanah sendiri berapa lama itu, Ibu? Umur kacang biasanya 3 bulan saja. Itu ditanam di musim hujan atau bagaimana, Ibu? Ditanam pada musim hujan pada bulan November atau Oktober. Kalau ditanam di bulan November itu dipanen kira-kira di bulan berapa? Kalau tanam bulan November, panennya sekitar bulan Februari atau awal Maret. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Maria Huta Said mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.